Mungkin hari ini ada yang baru hijrah, ya, selama ini di jalanan aja. Mungkin usianya sudah 60. Pak Ustadz, saya usia 60, melihat aja udah nggak bisa. Saya belum bisa baca Al-Quran, ya, saya belum bisa baca Al-Quran. Jangan putus asa, belajarlah Al-Quran, minimal tahu satu apa itu sudah. Jangan lupa tekan like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-huda ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian kita dengan menyampaikan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, terutama nikmat iman dan Islam yang kita rasakan sampai detik ini. Kita semua berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga keimanan dan ketakwaan yang ada dalam qalbu kita senantiasa terpelihara, terjaga dengan baik. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, sehingga kita semua membawa keimanan dan ketakwaan itu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita semua bisa memilah dan memilih mana yang hak, mana yang batil. Berkat ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah kita semua bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk melalui tuntunan Al-Qur'an yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita renungi hingga kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk di materi selanjutnya. Qala al-mufassir rahimahullahu taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas mengenai masalah pentingnya rasa sabar di dalam menghadapi kehidupan yang kita jalani ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan pelajaran kepada kita betapa kehidupan itu sangatlah fleksibel. Bahkan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala menggambarkan, ahasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang-orang yang telah berikrar beriman, bertakwa, rajin ibadah, rajin ke masjid, lantas kemudian tidak diuji? Banyak orang mengeluh, padahal aku sudah rajin sholat, padahal aku sudah rajin bersolawat,
rajin ngaji, kenapa ujian nggak kunjung hilang? Padahal aku sudah berdoa tiap hari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa hutang saya nggak kunjung lunas? Banyak sekali keluhan itu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita ayat barusan, apakah orang-orang yang telah mengikrarkan dirinya beriman kepada Allah lantas tidak diuji? Kata Allah, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Sungguh demi aku akan menguji kalian semua, termasuk orang-orang sebelum kalian semua. Tujuan Allah menguji kita apa? وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا, agar Allah tahu siapa di antara hamba-hambanya ketika diuji oleh Allah mereka tetap kekeh, mereka tetap kokoh dalam keimanannya, mereka tetap komitmen di dalam beragama, mereka tetap rajin sholat, rajin ke masjid, rajin berdoa. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, dan supaya Allah tahu siapa di antara hamba-hambanya ya, ketika dapat kenikmatan ya rajin ke masjid, tapi ketika dia tidak mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesusahan, mendapatkan bencana, wala ya'lamannal kadzibin, kemudian mereka mendustakannya. Banyak juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita, ada orang yang ketika mendapatkan anugerah, mendapatkan kenyamanan, robu, mereka enjoy, mereka rajin, mereka terus ingat kepada Allah. Tapi ketika Allah uji dengan kemelaratan, kesusahan, kesedihan, kemudian mereka itu sahitumin, nah, mereka ngerutu. Memang kita sebagai manusia ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia ditakdirkan berkeluh kesah. Yang mengeluh itu Pak, bukan hanya rakyat kecil, rakyat besar pun juga mengeluh. Yang mengeluh itu bukan hanya rakyat miskin, tapi yang kaya pun juga mengeluh. Artinya mengeluh atau tidak bukan persoalan kaya atau tidak, bukan persoalan jabatan tinggi atau rendah, tapi mengeluh atau tidak persoalan dia komitmen menjaga hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan heran kalau ada orang semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya, semakin jauh dari nilai-nilai Allah. Dicontohkan di zaman Rasulullah SAW ada sahabat namanya Tha'labah. Dia sangat miskin, sangat miskin. Bahkan diceritakan dalam sejarah dia berpakaian saja harus bergantian dengan istrinya. Singkat cerita, kehidupan dia ini diketahui oleh Rasulullah SAW dikasih modal satu kambing. Nah, dikasih modal satu kambing dengan harapan semakin baik ekonominya, semakin rajin beribadah. Kan banyak begitu kan? Nanti kalau saya nanti ekonomi sudah mapan, saya akan bangun pesantren, saya akan nyumbang anak yatim, saya akan memberikan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kan? Nah, dikasih satu kambing masih rajin masjid. Tapi kambingnya semakin berkembang menjadi 10, menjadi 100, semakin sibuk. Sampai kambingnya sekebun. Akhirnya dia nggak sempat. Ketika masuk waktu zuhur, bentar sholatnya ditunda dulu. Karena kambing saya masih tersisa 10 ekor belum masuk kandang. Waktu zuhur masih tersisa, waktu asar masih lama. Kemudian membangun argumentasi untuk membenarkan perilakunya. Ketika hartanya semakin banyak, bentar dulu, saya deposito dulu. Kalau sedekah sekarang, nilai manfaatnya kecil kepada masyarakat. Tapi kalau saya depositokan 5 tahun, 10 tahun, apalagi 50 tahun, harta saya banyak, nilai manfaatnya semakin besar bagi saya dan masyarakat. Gak sempat bersedekah, Allah cabut nyawanya, dan kita belum sempat melakukan kebaikan. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ini memerintahkan kepada kita umat Islam, orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah ya, bis-sabri, dengan cara sabar. Apa yang dimaksud sabar?
'alat ta'ati wal bala'i, sabar di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah dan sabar di saat kita mendapatkan ujian. Maka kemudian ulama membagi sabar jadi 3. Yang pertama as-sabru ila ta'ah, sabar menghadapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun subuh malas enggak? Malas. Di saat yang lain tidur tiarap, bangun malam tahajud, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat jam kerja kita sangat padat, kita harus menyempatkan waktunya untuk sholat. Di saat waktu kita sangat padat, kita harus menyempatkan kita datang ke masjid. Di saat kesibukan ngatur ekonomi, kita harus perhatian kepada orang-orang yang lemah, bukan kemudian menyalahkan orang-orang yang miskin. Kadang-kadang kalau kita kaya, suka nyalahin orang, salah sendiri, malas bekerja. Ada enggak? Ada yang begitu. Padahal kaya dan miskin sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama as-sabru ila ta'ah, sabar menghadapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan puasa, sabar walaupun lapar. Diperintahkan berbuat baik kepada orang tua, sabar walaupun kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki orang tua yang dalam tanda kutip mungkin sering berbeda pendapat dengan kita. Sabar ditahan. Sabar oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih istri. Tidak semuanya istrinya baik. Kadang-kadang Allah menguji anak dan istri kita. Yang pertama sabar terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian, yang kedua, as-sabru anil ma'asi, sabar menghindari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama taat, melaksanakan ketaatan. Yang kedua sabar menghindari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya setan, Mbak, 24 jam nggak tidur. Kalau kita ada tidur, ada kalanya kita imannya yang pus. Kata Nabi, ana tazawwajun nisa, ana usolli, kata Nabi. Saya juga tidur, saya juga makan, saya juga sholat, kata Nabi. Artinya makan, tidur, lalai, lengah, lupa, itu adalah sifat-sifat manusiawi. Kadang-kadang kita dalam kondisi lengah, dalam kondisi pikiran lagi buntu, ada aja godaan-godaan yang berupa kemaksiatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Setan tidak pernah capek untuk menghipnotis manusia. Setan tidak pernah capek untuk merayu manusia agar tersesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti harus rajin muhasabah, rajin mengevaluasi diri kita sehingga kita selalu mendapatkan jawaban-jawaban atau evaluasi-evaluasi yang terbaik agar jalan kita terus tegak lurus walaupun ada bengkok-bengkoknya. Saya yakin setiap manusia itu memiliki sejarah masa lalunya sendiri. Mungkin ada yang belok kanan, ada yang belok kiri, tapi yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di saat ia nanti menghadap kepada beliau, di saat kita sakaratul maut, itu yang menentukan nasib masa depan kita di akhirat kelak. Banyak sekali contoh-contoh orang yang perilakunya baik tapi di ujungnya buruk, maka dicatat buruk di hadapan Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ada orang yang buruk tapi di ujung hayatnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dicatat menjadi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di saat baik tidak boleh menghina ketika kita melihat orang yang sedang bengkok. Begitu pula sebaliknya, ketika kita dalam kondisi bengkok, kita tidak boleh putus asa. Wa ibadur rahmanil ladzina lam yamshuna, gimana? Ibadur rahman yamshuna hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kita harus selalu hati-hati dan tegak lurus. Antisipasi jangan sampai kita belok kanan dan belok kiri sehingga kita tersesat di dalam menjalani kehidupan ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabar yang ketiga taat, menghindari maksiat. Sabar yang ketiga as-sabru
indal musibah, sabar ketika kita diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti dijelaskan di ayat berikut ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ista'inu bis-sabri was-shalah." Yang pertama, meminta pertolongan kepada Allah dengan cara sabar. Yang kedua, was-shalah. Ya. Di sini dijelaskan oleh mufassir biz-zikri wat-ta'ah. Yang dimaksud dengan as-shalah itu bukan sekedar salat. Salat kan ada dua definisi. Yang pertama, as-shalah lugatan ad-du'a, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah putus asa. Ya. Soal sakit hati, soal kecewa, soal sedih, ya, itu manusiawi dan semua orang akan mengalaminya. Tetapi di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap istiqamah untuk terus as-shalah, untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, "Innallaha ma'as-sabirin." Sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar, bil auni, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu pasti menolong. Soal kapan waktunya itu rahasia Allah. Ada orang yang berdoa rajin, gak kunjung-kunjung terrealisasi keinginannya. Bukan berarti Allah lupa. Bisa jadi Allah menunda takdirnya, ya, untuk menolong seorang hamba lantaran hamba tersebut dianggap belum siap. Belum siap. Kita doa, ya Allah lancarkanlah rezeki saya, tersedak terus. Jangan-jangan kita harus mempersiapkan diri. Jangan-jangan kalau kita kaya, kita sombong. Jangan-jangan kalau kita tambah harta, kita makin lalai ibadah. Maka dari itu, selain kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, minta apapun kepada Allah, kita harus mempersiapkan diri kita. Kita memastikan bahwa betul-betul siap menghadapi segala yang Allah berikan kepada kita. Karena semakin tinggi pohonnya, semakin kencang anginnya. Semakin tinggi jabatannya, semakin banyak ujiannya. Semakin banyak harta yang dititipkan kepada kita, semakin besar beban dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Jangan mudah gerutu, jangan mudah putus asa. Kita persiapkan diri kita baik-baik sehingga ketika Allah memberikan segala yang kita minta, kita dalam kondisi siap. Lanjut. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. وَلَا تَقُولُوا, dan janganlah engkau semua katakan, liman, pada orang, yuqtalu, yang terbunuh, yang wafat, fi sabilillah, di dalam menegakkan agama Allah, di jalan Allah, hum, mereka, amwat, mati. Jangan kira orang yang meninggal di jalan Allah, dia meninggal di saat menegakkan kalimat Allah, dia meninggal di saat bertakbir Allahu Akbar, menegakkan kebenaran, menegakkan yang hak di muka bumi ini, kemudian mereka mati kena bom, ya. Jangan kira mereka amwat, mati. Tapi kata Allah, bal ahya'un walakin la tash'urun. Tetapi sesungguhnya mereka itu hidup, arwahum, ruhnya hidup. Mereka terus menginspirasi kita. Coba kita lihat syuhada Badar, para pejuang Badar, para pejuang Uhud. Ada Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Jiwanya, ruhnya selalu menginspirasi perjuangan kita sebagai umat Islam. Itu yang dimaksud dengan bal ahya'u walakin la tash'urun. Di Indonesia banyak kiai-kiai ulama yang menjadi pejuang kemerdekaan. Kiai Haji Hashim Asy'ari, Pangeran Diponegoro, Cut Nyak Din, pejuang-pejuang di Aceh, di Jawa, di Sulawesi Selatan, ada Maulana Hasanuddin di Banten. Semua mereka pejuang-pejuang agama. Mereka akan selalu diingat
selalu kita doakan, kita ziarah ke kuburannya, ke makamnya. Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya ruh mereka tetap hidup. Bahkan di ayat yang lain, wahum yurzaqun, mereka masih mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang mati di jalan Allah itu kemudian menjadi impian kita semua sebagai umat Islam. Besar harapan ketika kita hidup, jiwa kita mampu bisa menginspirasi semua orang. Ketika kita mati pun kita terus hidup sampai akhirat, sampai semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semua mengimpikan ini, mengimpikan mati syahid. Mati syahid itu bukan hanya perang, banyak berjuang kemanusiaan, ya. Contoh nih, jaga rel kereta api misalnya, di depan. Coba bayangin, ada ustadz lewat, ada ulama lewat, pedagang lewat, ada yang jemput istrinya lewat, pergi ngajar lewat, ya. Jenguk orang ke rumah sakit lewat. Betapa besar pahalanya di Allah Subhanahu wa taala. Di saat mereka berjuang, ada seorang nelayan, ya, dia mencari nafkah untuk anak istrinya di rumah, kemudian tenggelam. Di saat mereka jualan, ya, kemudian dia kena musibah. Di saat mereka berjalan mencari ilmu, berjalan mencari nafkah, kemudian kecelakaan di jalan. Nah, itu dihukumi syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, syahid itu ada dua. Ada syahidun fid dunya, syahid menurut standar dunia. Fikih sudah menjelaskan kategori syahid, misalnya mati mendadak, mati tenggelam, ya, kebakaran, ya, mati berperang, itu syahidun fid dunya. Maka cara menghukuminya sebagaimana ia mati syahid. Tapi juga ada syahidun fil akhirah, ya. Kadang-kadang di dunia kelihatannya mati syahid, mati terdepan di peperangan, tapi di akhirat tidak tercatat mati syahid. Kenapa? Ada cerita di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang mati di depan di saat peperangan, dilaporkan oleh para sahabat, wahai Rasulullah, si fulan ini mati terdepan dengan gagahnya, ya, bertubi-tubi diserang oleh musuh sehingga dia mati jadi Allah. Apa kata Nabi? Dia tidak mati karena Allah, dia karena pingin hadiah, pingin prestasi, pingin dibilang pahlawan. Maka kembali kepada hati kita. Ada orang yang mungkin matinya sedang duduk di masjid, naudzubillah, tiba-tiba ada gempa, meninggal. Walaupun di dunia mungkin kelihatannya matinya mati biasa, nah, ada pengajian kemudian jatuh, kena serangan jantung atau apa, tetapi bisa jadi itu bermakna syahid fil akhirah jika niatnya baik. Maka dari itu, kapan dan dimanapun kita berada, ittaqullah haitsu ma kunta. Sedang ngapain aja, pastikan niat kita sedang menjalani ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak pernah tahu kapan dan di mana kita mengakhiri kehidupan ini. Kita nggak pernah tahu usia berapa kita akan meninggal. Jangan merasa karena paling muda meninggalnya terakhir, jangan. Banyak yang sepuh nggak mati-mati, yang muda habis kena COVID, kena musibah dan lain-lain. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Ya, jangan mengira orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala itu meninggal atau mati. Bal ahya, tetapi mereka itu hidup, tetapi kita semua ini tidak menyadarinya. Makanya kita, kata Nabi, nahnu nahkumu bid-dawahir. Kita menilai luarnya saja. Kita nggak punya hak untuk menilai batinnya. Kadang-kadang ada orang yang kita nilai paling baik, tapi sesungguhnya di hadapan Allah ia orang yang kurang baik. Kadang-kadang kita menilai dia tidak baik, atau mungkin sangat sepele, sangat tidak terhormat,
duduknya di pinggir jalan. Jangan-jangan di hadapan Allah mereka orang yang paling banyak berzikir kepadanya. Maka dari itu kata Nabi, tuba liman syaghala aibahu anhu binnas. Beruntung orang yang selalu mengoreksi dirinya daripada sekedar sibuk mengoreksi orang lain. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini berkaitan dengan as-sabru indal musibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Wa lanabluwannakum, dan sungguh kami akan menguji kalian semua. Ya, ini Allah bersumpah nih, artinya pasti direalisasikan. Ada nggak di antara kita yang nggak pernah diuji? Ada nggak? Nggak ada. Yang ada banyak keluhan pasti. Pasti keluhannya banyak. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang sehat maupun yang sakit, semua mengeluh, Pak. Jadi mengeluh nggak nunggu sakit, yang sehat-sehat ngeluh. Cuman keluhannya mungkin berbeda. Maka kata Allah di sini, bisyai'in berupa sesuatu. Ujiannya bisyai'in berupa sesuatu, artinya itu rahasia Allah. Kita tidak pernah tahu. Ujian hari ini, ujian besok, ujian yang akan datang, kita nggak pernah tahu. Semua Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Minal khawfi, berupa rasa takut. Lil aduwi, di tafsir ini yang dimaksud minal khawfi ini takut kepada musuh. Kalau hari ini di zaman tidak ada perang, rasa takutnya bisa dikembangkan. Ya, takut miskin, takut lapar, takut besok nggak makan, dan enggak, takut besok kena PHK, semua ketakutan. Jadi Allah sudah menguji kepada kita minal khawfi, rasa takut, semua rasa takut, rasa khawatir yang ada dalam diri kita. Kemudian yang kedua, walju', Allah juga menguji walju', kelaparan. Kelaparan. Yang dimaksud kelaparan itu, kalau zaman dulu mungkin ya kekurangan sandang pangan. Tetapi kalau sekarang bisa dikembangkan, Pak. Ada orang yang sandang pangannya cukup, tapi penyakitnya sabrek. Ya, dia ternak domba banyak, tapi nggak bisa makan daging. Ada nggak? Banyak. Dia memiliki kecukupan harta benda, tapi nggak bisa menikmati. Itu juga bagian daripada waljo, kelaparan. Ya, duitnya banyak, makannya nasi putih. Ada yang duitnya nggak ada, pas-pasan, tapi semua makanan masuk. Apalagi musim maulid, pesta rakyat itu. Nah, ini maksud dengan waljo. Wa naqsim minal amwal, dan kekurangan harta benda. Miskin ya, fakir. Kalau sekarang kalau ngikutin standar fikih sudah nggak ada orang fakir. Apa bedanya miskin dan fakir? Kalau fakir, yang mau dimakan sekarang nggak ada, ini kata fikih. Kalau miskin, yang mau dimakan sekarang ada, cadangan untuk besok ada, tapi besok lusa sudah nggak ada. Itu miskin. Saya tanya, di forum ini ada nggak yang miskin? Kalau ngikutin standar fikih, sudah tidak ada. Tetapi kaya dan miskin itu bukan persoalan cadangan harta yang kita miliki. Jadi di Indonesia itu mendefinisikan miskin, kalau nggak salah ya, saya kurang lupa. Definisi miskin jika di dalam sebulan pendapatannya di bawah 1 juta, benar nggak Pak? Pernah dengar nggak? Jadi kalau pendapatan kita dalam sebulan di bawah 1 juta, maka itu masuk kategori miskin. Berarti dia berhak dapat raskin, kira-kira begitu ya. Tapi kalau pendapatan dia di atas 1 juta, berarti dia tidak masuk kategori miskin. Pertanyaannya, kenapa kok UMR harus 4 juta berapa itu di Jakarta? 4.800.000 ya? Kenapa UMR-nya? Artinya standar negara Indonesia itu belum seimbang sebenarnya, mendefinisikan antara miskin dengan standar upah yang harus dibayarkan kepada karyawan. Loh, kalau
kalau mendefinisikan miskin hanya pendapatan 1 juta minimal dengan standar upah hari ini, berarti sudah kaya semua kita ini. Benar nggak? Kaya semua. Nah, maka dari itu sebenarnya kaya miskin itu standarnya bisa naik sesuai dengan kebutuhan zaman. Di zaman Rasulullah memang kondisi Arab serba susah, minyak belum ditemukan, ya. Yang ada gurun, pasir, gersang, ya. Cari makanan susah. Kalau musim panas dia nggak bisa keluar rumah. Kalau musim dingin dia kedinginan, harus bertahan di dalam rumah, juga nggak bisa keluar, Pak. Kalau di Indonesia 24 jam keluar rumah, ngopi, ngerokok di pojokan bisa. Mau musim kemarau, mau musim penghujan, belanja masyarakat stabil, asal mau bekerja. Tani habis ke laut. Itu masyarakat Nusantara, Pak. Makanya menurut saya masyarakat Nusantara itu tidak ada yang miskin. Yang ada itu orang-orang beruntung aja. Mungkin lagi bangkrut, ya, mungkin nggak bisa kerja, ya. Tetapi selama dia memiliki kemampuan untuk bekerja, saya pikir insya Allah cukup lah untuk bertahan hidup. Itu masyarakat Indonesia yang harus kita syukur bersama. Tetapi standar fikih itu menghitung di saat dan di mana kehidupan sosial itu terjadi. Imam Syafi'i, ya, lahir di Gaza, di Palestina, ya. Kemudian dia belajar di Madinah lama, makanya fikihnya itu ya standar di sana mendefinisikan miskin itu. Artinya di zaman itu banyak orang yang mau makan hari ini saja tidak ada, ya, gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan wa naqsim minal amwal ini kekurangan harta benda, macam-macam faktornya. Bisa karena gagal panen, atau dicuri orang, atau bangkrut. Itu ujian juga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwal bil halak, ya. Di dalam tafsirnya ini kan maksudnya harta yang kita miliki rusak atau gagal panen. Di sini digambarkannya begitu, ya, di dalam tafsir. Kemudian wa naqsim min amwal wal anfus, kekurangan jiwa. Keluarga kita ada yang meninggal, kekurangan jiwa, baik meninggalnya secara normal maupun kena musibah dan macam-macam. Atau saudara-saudara kita yang kita cintai di Palestina meninggal karena perang, itu juga ujian bagi kita umat Islam. Itu yang dimaksud dengan wa naqsin minal amwal wal anfus, kekurangan jiwa. Bil qatli wal mauti wal amrad. Di sini dijelaskan baik itu yang dimaksud kekurangan jiwa itu sebab meninggal, bil qatli terbunuh, wal maut mati, wal amrad kena penyakit, kena COVID-19. Kemudian wa naqsin wathamarat, kekurangan buah-buahan, ya, kekurangan buah-buahan maksudnya ya gagal panen, sudah dijelaskan tadi, ya. Fananzur, maka kata Allah Subhanahu wa taala, atasbiruna amla, apakah kalian ketika diuji dengan ragam ujian yang sangat banyak ini, atasbiruna, apakah engkau bersabar amla atau tidak? Nah, ini pertanyaan Allah kepada kita. Ketika ujian sabar diberikan kepada kita dengan durasi dan bentuk, dengan frekuensi yang berbeda-beda setiap manusia, ya, mungkin ujiannya anak-anak, ya, nggak bisa beli mainan, tapi ujian orang tua kan berbeda. Setiap usianya bertambah, ujiannya pasti bertambah. Lahir langsung dikeji ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak mau dapat ujian, ya mati. Karena hanya matilah yang bisa menghilangkan ujian kita di dunia. Selama kita hidup, Allah Subhanahu wa taala telah berkomitmen, telah berjanji bahwa Allah akan menguji setiap hamba-hambanya. Sebagaimana dikatakan ayat tadi, agar Allah tahu apakah dia itu termasuk sodaku atau sebaliknya, termasuk orang-orang yang ikhlas menerimanya atau malah sebaliknya. Wa basyiris sabirin, wa basyir, dan berilah kabar gembira Muhammad as-sabirin, orang-orang yang sabar, alal bala'i bil jannati, ya, bersabar dari musibah, bersabar dari bencana dengan embelan, ya, dengan hadiah surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang itu yang memiliki tingkat kesabarannya tinggi, biasanya oleh Allah orang yang
dianggap punya kesabaran tinggi, ujiannya pun semakin besar. Para nabi, ya, para ulama, ya, itu ujiannya juga besar. Ada orang yang dianggap oleh Allah nilai kesabarannya masih masih minim, maka ujian pun semakin minim. Ibarat kita sekolah, semakin tinggi kelas kita, S1, S2, S3, maka ujiannya pun semakin rumit, semakin berat. Bukan berarti ketika kita lulus ujian madrasah dasar kemudian kita sombong, nggak bisa. Saya lulus ujian, kata anak SD, dibandingkan dengan profesor yang lulus ujian, dia beda kelasnya. Contoh misalnya anak SD lulus dengan nominal nilai 70, ya. Kemudian profesor lulus dengan nilai 60, ya, di bawahnya nilainya. Kira-kira lebih baik yang mana? Lebih baik yang profesor doktor, ilmunya semakin banyak, semakin luas, ujiannya pun semakin rumit, tingkat kerumitannya semakin tinggi. Maka dari itu jangan bangga dulu ketika kita merasa ikhlas dengan ujian yang telah kita jalani, karena ujian yang lebih berat telah menunggu kita. Semakin kita ikhlas, semakin kita berserah diri kepada Allah, maka ujian-ujian akan semakin beragam. Semakin banyak ilmunya orang, semakin tinggi jabatan orang, semakin tinggi derajat orang, ya, bahkan tangannya dicium, ya, mereka sangat terhormat. Sesungguhnya ujiannya semakin besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya, casingnya sangat terhormat, tapi hatinya jauh dari nilai Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Masih lebih baik orang yang nongkrong di pinggir jalan, tidak ada orang yang menghormat, hatinya aman, karena gak mungkin sombong, gak mungkin riya. Nah, tapi ketika ia terhormat, semakin terpandang, maka ujiannya pun semakin berat. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira Muhammad, diperintah kepada Nabi Muhammad SAW, as-sabirin, siapa orang-orang yang bersabar itu. Siapa orang yang bersabar itu? Kata Allah, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dimaksud orang yang bersabar itu, kata Allah, alladzina, yaitu orang-orang idza asabatum, ketika menimpa kepada mereka musibatun, suatu musibah, ay bala, ujian, qalu, lantas kemudian mereka beristirja, mereka berdoa dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, sungguhnya kami, lillahi, kepada Allah, inna lillahi wa inna, dan sungguhnya kami, ilaihi, kepada Allah, raji'un, tempat kami kembali. Jadi jargon inna, bukan jargon ya, apa istilahnya ya, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini bukan hanya khusus ketika ada orang meninggal. Kalau di Indonesia inna lillahi wa raji'un khusus kepada orang meninggal. Nah, bagaimana dengan ujian yang lain? Ada kebakaran, segala macam. Disunnahkan oleh Rasulullah SAW ketika ada musibah, ada ujian, beristirja dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu. Kalau meninggal berarti inna ilaihi raji'un. Saatnya seorang hamba kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita mendapatkan ujian, inna lillahi, kami tetap berkomitmen menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus beristirja. Beristirja maksudnya bukan sekedar kata-kata, tetapi perilaku, ya. Jangan-jangan kita hanya ramai di mulut, innalillah, 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 innalillah,
tapi hatinya dongkol. Nah, kita hatinya nggak menerima. Nah, ini harus dibuktikan dengan hati dan perilaku kita. Kalau sedang ada musibah, kita sedih, kita berkabung, ya, itu manusiawi. Yang dimaksud tidak sabar itu bukan kemudian tidak sedih, bukan. Ada musibah, sedih, itu tidak sabar, bukan. Beda kan definisi sabar yang dimaksud dalam Al-Quran dengan definisi sabar keseharian kita. Kalau kita sedang ribut sama orang, sabar, jangan marah, itu sabar kita, sabar keseharian. Sabar yang hanya bisa dilihat dari memek wajah. Tapi yang dimaksud dengan sabar di dalam Al-Quran ini bukan kemudian menghilangkan rasa sedih, tidak. Rasulullah sendiri ketika ditinggal oleh istri tercintanya Sayyidah Khadijah, beliau bersedih sampai dalam sejarah diistilahkan ayyamul huzn, hari kesedihan, karena istri Nabi meninggal. Rasulullah juga sedih, tetapi dengan kesedihan itu kemudian di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, termasuk lisan kita beristijab dengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, kami kepada Engkau ya Allah, kami hanya milik Engkau ya Allah, ya. Wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepada Engkau tempat kami kembali, ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hadiah bagi orang yang sabar itu? Ya, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmatu wa ulaika humul muhtadun. Ya, mereka itu kata Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bersabar di antara hamba-hambaku, kata Allah, alaihim sholawatun ay maghfiratun, orang yang sabar menghadapi kenyataan hidup, menghadapi musibah itu akan mendapatkan maghfirah, akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kan nggak tahu jenis dosa apa saja yang telah kita lakukan. Mungkin yang tampak-tampak saja yang kita ketahui, sehingga bisa jadi yang kita tahu batin, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah. Yang diingat dosa-dosa yang diingat aja. Gimana dengan dosa-dosa yang tidak kita sengaja, dosa-dosa yang tidak kita ingat? Dosa-dosa itu hilang, salah satu diantaranya ketika kita sabar menghadapi ujian. Secara otomatis dosa kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mungkin kita nggak tahu, tapi di akhirat nanti dibuka seperti flash disk dicolokin ke laptop, terbuka semua tuh. Ngapain? Mulai kita lahir sampai kita mati terbongkar, kayak rekaman CCTV, semua terlihat, baik yang disembunyikan maupun yang kita kerjakan terang-terangan, semua akan terlihat, semua terinstal dengan cepatnya. Nah, nanti kalau ada dosa-dosa yang tanpa sengaja kita lakukan, ya, tanpa sempat untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dosa-dosa itu akan terhapus dengan sendirinya berkah kita sabar terhadap ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmatun. Nah, ini selain mendapatkan ampunan, orang yang bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan mendapatkan rahmah. Apa? Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan rahmat? Kasih sayang Allah. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan bahwa hampir orang itu, orang muslim maksudnya, kita nggak cerita non muslim, hampir orang muslim itu tidak mungkin masuk surga. Ada hadis itu, jangan dipotong nanti viral nanti. Netizennya suka usil biasanya. Ada hadis yang menjelaskan kepada kita hampir orang mukmin itu susah untuk masuk surga. Ya, susah masuk surga. Kenapa? Karena yang disampaikan saya tadi itu banyak dosa-dosa, apalagi sengaja, memang sengaja nakal misalnya. Banyak sengaja atau tidak kita itu berbuat dosa kepada Allah. Lewat aja, coba saya hitung dari rumah ke sini, banyak dosa kita itu. Kita pergi klik sini,
orang kaget Pak. Dosa enggak? Dosa yang dicatat itu. Tanpa sengaja mata kita jelalatan kemana? Coba bayangin. Kita ke pasar, dihitung satu persatu. Nah, itu kan sudah tua Ustaz. Sudah nggak nafsu. Sama aja. Ya. Atau tanpa sengaja kita sudah capek-capek menahan mulut kita agar tidak ngerasain tetangga, temennya yang ngerasain. Coba, bisa nggak kita menghindari dosa? Hampir tidak ada. Semua makhluk Allah, semua umat Islam pasti melakukan dosa, kecuali Nabi. Ghufira ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Nabi itu dosa sebelumnya dan sesudahnya sudah diampuni Allah. Kalau kita tidak ada jaminan, maka kita masuk surga bukan karena pahala kita, bukan karena sholat kita, bukan karena kebaikan kita, karena kita mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi walaupun saya katakan hampir tidak mungkin kita masuk surga, jangan kecewa Pak. Jangan kecewa. Karena di hadis Allah berfirman dalam hadis qudsi ya, inna rahmati, sesungguhnya rahmatku la'usa'u min ghadabi, jauh lebih luas dari amarahku. Rahmat Allah maha luas. Jangan khawatir Pak, dosa yang kita banyak ini. Makanya kita selalu berminta kepada Allah, semoga kita mendapatkan rahmatnya, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin masa muda kita sholatnya bolong-bolong, puasanya bolong-bolong, suka ngumpet-ngumpet ya. Mungkin masa mudanya kita nakal. Jangan putus asa. Inna rahmati, sesungguhnya kasih sayangku lausa'u min ghadabi, jauh lebih luas, lebih besar daripada amarahku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, ma lam yugharwir, selama nafas kita belum sampai di tenggorokan ya, selama nafas kita belum sampai di tenggorokan, masih ada waktu, masih ada kesempatan untuk meminta ampun kepada Allah dan juga meminta agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita masuk surga ini nanti bukan karena kita baik, bukan karena kita alim, pinter, banyak ibadah, bukan, karena kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada cerita, nanti ditanya di akhirat itu, tanyakan, kamu masuk surga gara-gara apa? Gara-gara sholat, ditimbang lagi, ternyata dosanya lebih banyak. Gara-gara puasa, ditimbang lagi, ternyata dosanya lebih banyak. Tapi ketika rahmat Allah diberikan kepada kita, sebesar apapun dosanya ya, selama kita minta ampun kepada Allah ya, maka kita akan mendapatkan rahmatnya. Mudah-mudahan kita barokahnya sabar ya, sabar terhadap musibah, juga mendapatkan rahmat, dapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun. Yang terakhir sebelum kita tutup, Allah menyampaikan kepada kita, orang-orang yang bersabar itu secara otomatis mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk kepada kebenaran. Jangan khawatir Pak, hari ini ada yang baru hijrah ya, selama ini di jalanan aja. Mungkin usianya sudah 60, Pak Ustadz saya usia sudah 60, melihat aja udah nggak bisa. Saya belum bisa baca Al-Quran ya, saya belum bisa baca Al-Quran. Jangan putus asa, belajarlah Al-Quran, minimal tahu satu itu sudah pahala. Bahkan walau kita Quran, walaupun bacaannya susah-susah, misalnya baca nih wa idza 3 diulang-ulang karena nggak bisa. Wa idza berarti 6 dong. Wa idza 3 kali berarti 9. Wa idza 12 kali. Coba bayangin, dari saking murahnya ya pahala di Allah Subhanahu wa ta'ala. La tahqirunna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah menganggap remeh kebaikan walaupun kecil. Orang yang ngajinya susah, tekaku istilahnya ya, wa idza itu dihitung berkali-kali per huruf. Coba bayangin, jangan putus asa. Mari kita terus belajar, mari kita terus bersama-sama berbaik, menambah kebaikan-kebaikan kita. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bisawab, satu sama lain saling menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati dalam firman Allah ini. Saya hanya menyampaikan firman Allah,
memberikan inspirasi kepada kita semua sehingga kita terus berupaya untuk menjadi hamba yang lebih baik lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.